Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Dedet Priyatna, Bapak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada minggu ini, Bapak akan mengajar kelas 6A. Materi yang Bapak akan ajarkan ialah tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 5. Salam kenal semuanya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3 dan 5. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi makna dan upaya mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu menulis makna dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. 1. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. A. Bunga Replesia atau Padma raksasa memiliki ciri khas mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat untuk hinggap dan membantu penyerbukan. Membutuhkan waktu 9 bulan untuk tumbuh dan 5-7 hari untuk mekar. Untuk melestarikannya, pemerintah bisa membuat taman nasional atau taman konservasi. B. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan parfum dan aromaterapi, termasuk tumbuhan langka. Kecambahnya merupakan parasit dan menumpang pada tumbuhan lain. Untuk melestarikannya, pemerintah bisa membuat taman nasional atau taman konservasi. Selain itu, masyarakat bisa mengurangi penggunaan minyak cendana untuk melestarikannya. 2. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. A. Orang utan merupakan hewan endemik yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Untuk melestarikannya, pemerintah bisa dengan membuat tempat penangkaran khusus, seperti penangkaran orang utan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Selain itu juga, kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan dan habitat orang utan. B. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi pohon lebat dan berada dekat sumber air. Sebagai pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi, misalnya Taman Nasional Wai-Kambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Kerjakan soal berikut ini. Perhatikan 2 contoh di atas. 1. Apa nama tumbuhan dan hewan pada gambar di atas ini? 2. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut? Selamat mengerjakan. Materi selanjutnya adalah upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat diinflasi dan adanya blokade
ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Soeratman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentuk badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, Iji Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin B.R. Montik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh pertahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tujuan dikeluarkannya kebijakan pinjaman nasional adalah 2. Siapakah yang mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi? Sekian video pembelajaran yang Bapak kasih. Apabila ada yang belum paham, bisa tanyakan Bapak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.